Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Usnawi Rahayu, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ada sistematika atau urutan-urutan penulisan surat lamaran pekerjaan yang harus kita perhatikan. Apa saja sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut? Simak dengan baik penjelasan dari saya. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa tanda titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Malang, 11 Januari 2020. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lam. Dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran titik 2, 2 lembar. Hal titik 2, lamaran pekerjaan. Yang ketiga yaitu alamat surat. Dalam penulisan alamat surat, tidak diperkenankan menggunakan kata kepada. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat menjadi JLN. Dan tidak diperkenankan menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, YTH titik Bapak Andi Malta, manajer personalia PT Rosmala, Jalan Pesona Melati 4, nomor 9, Malang. Yang keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka pada surat lamaran pekerjaan biasanya menggunakan kata dengan hormat. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 9 Januari 2020, titik, titik, titik. Lanjutannya nanti bisa kita isi sendiri ya. Yang kelima yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga yang kelima yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam paragraf ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Contoh, berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 9 Januari 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga kerja di bagian operator mesin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Nah, lanjutannya nanti bisa kita lihat di bagian isi. Yang keenam yaitu isi. Di bagian isi terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu identitas.
Identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan si pelamar. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal pada kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama. Pada kata nama, N-nya menggunakan huruf kecil. Nama, Dani Afriandani. Tempat tanggal lahir, Malang, 11 Januari tahun 2000. Pendidikan, SMK Negeri 4 Malang, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Alamat, Jalan Mojokerto 13 Malang. Nah, pada identitas ini kalian juga bisa menambahkan biodata diri kalian atau identitas diri kalian sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Di bagian kedua pada isi yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar menulis surat lamaran pekerjaan. Contoh kalimatnya adalah bermaksud mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan. Nah, ini nanti lanjutannya di bagian isi yang ketiga. Di bagian isi yang ketiga yaitu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus melampirkan lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contoh 1. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Tanda baca yang digunakan setelah kata legalisasi adalah tanda titik koma. Yang kedua, surat keterangan kelakuan baik atau SKBB. Ini juga menggunakan tanda titik koma. Yang ketiga, pas foto terbaru 4x6. Ini juga menggunakan tanda titik koma. Yang keempat, fotokopi KTP di bagian akhirnya juga menggunakan tanda titik koma. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, di sini baru menggunakan tanda titik karena ini merupakan bagian akhir dari lampiran. Nah, setelah bagian isi, masuk ke sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang ketujuh yaitu penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Yang kedelapan yaitu salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, maka di bagian akhir harus ada salam penutup. Salam pembuka dan salam penutup haruslah konsisten. Salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, jika di salam pembuka kita menggunakan kata dengan hormat, maka di salam penutup kita menggunakan kata hormat saya. Dan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang ke-9 yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan sebelah bawah surat lamaran pekerjaan. Lalu di bawahnya
ditulis nama lengkap si pelamar. Contoh, hormat saya, tanda tangan, lalu di bawahnya adalah nama lengkap si pelamar yaitu Dani Afrian Dani. Nah, berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, maka dapat disimpulkan satu contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Itulah tadi penjelasan mengenai materi sistematika surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan kelak kalian bisa menerapkan ketika kalian melamar sebuah pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.